Welcome back to my channel English Lesson with Miss Annie. Well, the last meeting atau pertemuan terakhir kita membahas tentang apa ya? Rencana ya. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas atau memantapkan materi kita mengenai showing intention. Jadi yang sekarang kita akan masuk ke showing intention part 2. Nah, sebelum itu kalian masih ingat nggak sih showing intention itu ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan? Masih ingat nggak ada berapa aja? Masih? Bagus. Nah, setelah kalian tahu ada 4 ungkapan yang bisa kalian gunakan, kalian sudah bisa buat kalimatnya belum? Belum? Oke. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kalimat dan juga membuat sebuah dialog pada akhirnya. Well, how to use phrases of intention in sentence? Check it out. Table of contents, composing dialogue about showing intention or plan. Tujuan akhir kita adalah menyusun percakapan tentang maksud, tujuan, atau rencana. Nah, sebelum kita buat sebuah kalimat, jadi kalian harus ingat-ingat dulu nih, apa aja sih 4 ungkapan yang bisa kita gunakan dalam mengungkapkan sebuah rencana ataupun planning. Ada yang masih ingat? Yang pertama ada apa? Will. Oke, yang kedua ada be going to. Selanjutnya ada would you like, benar sekali. Dan terakhir adalah would rather. Jadi diingat kembali ya pelajaran kita minggu lalu, karena di minggu ini atau kali ini kita akan gunakan itu semua. Oke, Miss mulai dari be going to. Ingat ya, be going itu kalian gunakan ketika kalian membuat sebuah rencana di mana pada awalnya kalian sudah punya persiapan sebelumnya. Contohnya, minggu depan kayaknya aku mau pergi ke pantai deh. Nah, itu sudah sebuah rencana. Jadi kalian sudah mempersiapkan jam berapa kalian akan pergi, sama siapa kalian pergi, dan juga apa aja sih yang akan kalian bawa untuk rencana tersebut. Nah, di sini kalian bisa gunakan be going to. Nah, untuk kalimatnya kalian bisa buat seperti ini. Untuk yang positif, yang pertama ada subjek ditambah dengan be atau to be, di mana to be yang kita gunakan adalah is, are, dan are. Nah, setelah itu ditambah dengan going to, dilanjutkan dengan verb one atau kata kerja pertama. Ingat ya, kita gunakan kata kerja pertama, dan ditambah dengan complement atau pelengkap. Contohnya seperti ini. She is going to visit her cousin on the next holiday. Dia berencana atau akan pergi mengunjungi sepupunya di liburan selanjutnya. Jadi dia udah punya rencana tuh. Jadi minggu liburan selanjutnya aku mau pergi kemana? Nah, aku bakal mengunjungi sepupu saya. Nah, ketika kalian tidak akan melakukannya, atau kalian sudah punya rencana tapi kalian batal untuk melakukannya, kalian bisa rubah ke negatif. Jadi kalian tinggal tambahkan not. Subject plus to be plus not plus going to plus verb one plus complement. Contohnya adalah she is not going to visit her cousin on the next holiday. Dia tidak akan mengunjungi sepupunya di liburan selanjutnya. Jadi si dia ini merubah rencananya nih, padahal sebelumnya sudah prepare. Nah, kalau kalian mau menanyakan tentang rencana untuk be going to, kalian bisa gunakan to be yang sebelumnya setelah subjek, kalian pindah ke depan. To be plus subject plus going to plus verb one ditambah dengan complement, dan jangan lupa tanda tanyanya.
Jadinya adalah, is she going to visit her cousin on the next holiday? Apakah dia akan mengunjungi sepupunya di liburan selanjutnya? Nah, seperti itu. Sudah paham ya untuk be going to? Kita lanjut ke will. Nah, will kita gunakan ketika kalian punya rencana tapi kalian belum prepare. Nah, caranya adalah tiba-tiba aja rencananya itu keluar. Misalnya di tengah jalan kalian bertemu dengan teman kalian. Nah, kalian nggak tahu nih mau pergi kemana, tiba-tiba aja pengen pergi ke mall. Jadi kalian bisa gunakan will. Contohnya, subject plus will plus verb one plus object atau complement. Jadi subject ditambah dengan will, kita tidak akan menggunakan to be lagi ya di sini, kita rubah dengan will. Nah, ditambah dengan kata kerja pertama dan juga objek atau pelengkap. Contohnya, they will come to your house tonight. Nah, jadi mereka akan datang ke rumahmu malam ini. Nah, kalau mereka tidak akan datang, kalian bisa rubah ke negatif. Contohnya adalah subject plus will not, jangan lupa tambahkan not, plus verb one plus object. Jadinya adalah they will not come to your house tonight. Jadi mereka tidak akan pergi ke rumahmu malam ini. Nah, kalau kalian ingin rubah ke interrogatif atau tanda tanya, will-nya kalian rubah, kalian pindah ke depan dan not-nya kalian hilangkan. Will, subject, verb one ditambah dengan objek. Jangan lupa tanda tanyanya ya. Contohnya, will they come to your house tonight? Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai would you like to atau would you like. Jadi di sini kalian gunakan ketika kalian menyatakan atau menawarkan sesuatu atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, oh, saya akan pergi ke pantai, saya ingin pergi ke pantai nih, tapi saya perlu teman. Nah, untuk mengajak seseorang itu, kalian bisa gunakan would you like. Untuk polanya seperti ini. Subject plus would like to plus verb one plus object. Contohnya, he would like to watch the movie at cinema. Dia akan menonton film di bioskop. Atau kalian juga bisa gunakan itu untuk positif ya. Untuk negatifnya, he would not like to watch the movie at cinema. Dia tidak akan menonton film di bioskop. Nah, kalau kalian mau bertanya atau mengajak seseorang, kalian bisa gunakan would, subjeknya dipindah, like to, verb one dan juga objek. Jadinya, would he like to watch the movie at cinema? Akankah dia menonton film di bioskop? Atau kalau kalian mau menggunakan untuk mengajak orang, would you like to watch the movie with me? Misalnya seperti itu. Akankah kamu menonton film dengan saya? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, the last one, kita akan membahas mengenai would rather. Nah, would rather di sini agak berbeda ya dari ungkapan-ungkapan yang sebelumnya. Jadi kita perhatikan aja deh. Nah, untuk pola umumnya, untuk kalimat positif, kalian bisa gunakan subject, would rather, bare infinitive, plus than, plus bare infinitive. Nah, apa itu bare infinitive? Bare infinitive adalah kata kerja dasar yang tidak perlu menggunakan to dalam penggunaannya. Kita lihat contohnya ya. She would rather ride a horse than feed a horse. Nah, di sini dia lebih memilih mengendarai kuda daripada memberi makan kuda. Jadi di sini dia menyatakan kesukaannya. Dia lebih suka mengendarai kuda daripada memberikan kuda makan, seperti itu. Nah, untuk negatifnya itu tinggal ditambahkan not, tapi bare infinitive-nya cuma satu. Jadi di sini tidak ada pilihan, hanya satu, hanya yang tidak disukai. Contohnya, she would rather not ride her horse. Dia tidak memilih untuk mengendarai atau menunggangi kuda. Nah, untuk interrogatif, would-nya dipindah ke depan, ditambah subjek, rather, dan satu bare infinitive. Would he rather ride a horse?
apakah dia lebih menyukai mengendarai kuda? Seperti itu. Udah paham ya? Nah, exercise. Jadi kita coba untuk latihan sekarang. Jadi Miss mau tahu nih, apakah kalian sudah benar-benar paham dengan penjelasan dari dua materi kita sebelumnya. Nah, untuk itu, let's try to make a dialogue. Jadi kalian buat sebuah percakapan di mana menggunakan kalimat-kalimat yang sudah kalian buat yang tadi, seperti yang Miss contohkan. Nah, nanti tugas kalian upload di Schoology, di file tugas nanti Miss sediakan. Nah, untuk dialognya kalian gunakan 10 kata-kata di bawah ini. Miss sudah siapkan. Yang pertama ada tell, yang kedua stand, selanjutnya ada cook, ada inform, ada call, build, help, drink, take, dan the last one adalah play. Jadi kalian buat sebuah dialog, kalian buat dulu sebuah kalimatnya menggunakan 10 kalimat ini dan berubah menjadi dialog. Ingat ya, dialog itu adalah dua orang yang sedang tanya jawab atau melakukan percakapan. Jadi kalian bisa memilih teman atau kalian bisa buat meminjam nama teman kalian untuk dimasukkan ke dialog kalian. Nah, tugas kali ini adalah membuat sebuah dialog dengan menggunakan 10 kata ini. Setelah itu kalian upload di Schoology. Ingat ya, tugasnya Miss tunggu sampai jam 2 siang nanti. Oke, jangan lupa untuk absensinya juga ya. Well, thank you for watching and see you again next week. Bye-bye.